Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan pernahkah Anda dengar istilah gap dalam analisis teknikal? Harusnya sering lah ya, karena itu istilah umum, banyak dipakai sama analis juga, jangan kan analis, influencer pun pakai, dan di Outlook PH Project juga sering kita bahas. Apalagi kalau ada intraday gap yang terjadi pada pergerakan dalam pembentukan satu candle. Biasanya di HSG itu kita paling sering, maksudnya kami paling sering bahas bahwa ada intraday gap. Jadi ada kemungkinan IHSG dibuka reversal dulu, nanti baru naik lagi atau turun lagi tergantung trennya. Nah, gap itu sendiri akan jadi bahasan pada video kali ini dan akan saya tunjukin bagaimana cara membuat strateginya lengkap dengan contoh atau barang bukti dari rekomendasinya saya pernah kasih ke klien. Jadi di sini sebenarnya teori udah cukup banyak. Kalau Anda googling juga pasti dapat. Cuma kalau sebatas teori saya yakin nggak pernah cukup. Apalagi gap ini teorinya ada 4 jenis. Ya, 4 jenis ini nanti akan coba saya jelasin dan mana yang sering terjadi di HSG dan mudah-mudahan itu membantu supaya lebih cepat untuk ngerti tentang gap itu, bagaimana cara mengidentifikasinya dan bagaimana strateginya. Well, identifikasinya sendiri penting nggak penting, cuma yang penting adalah tahu strateginya. Kenapa saya bilang nggak penting? Karena mau dibilang 4 macam, mau bilang 20 macam juga yang namanya gap adalah bolongan. Ya, jadi antara closing sehari sebelumnya sama opening hari ini. Misalnya kemarin closing di 100, hari ini open 90, gapnya 10 poin. Mau itu jenis yang manapun, gap tetaplah gap. Kayak candlestick pattern, ada doji, doji ada dragonfly, ada gravestone, sorry, terus ada yang doji normal, yang stylenya pendek sama panjang, intinya sama aja, itu break even doang antara buyer sama seller gitu. Dan selalu indikasinya dua arah. Itu kan contohnya kalau di doji. Nah, dalam hal ini gap juga saya mau bilang sama aja. Tapi kita coba mulai aja. Siapa tahu membantu. Untuk itu saya sudah menyiapkan ini dia. Jadi teori tentang gap. Nah, full screen. Jadi ada 4 seperti yang saya bilang. Ini kalau Anda cari di Google pasti banyak dan penjelasannya hampir selalu sama. Ya, common gap, breakaway, runaway, sama exhaustion. Exhaustion ya. Jadi pada dasarnya gap ini ada 4 macam dengan pembedaan masing-masing, yaitu pertama common gap itu terisi dalam waktu cepat. Cepatnya berapa hari? Apakah besok atau semingguan atau bulanan? Ya sebenarnya sih kalau lihat kecenderungannya biasanya sih mingguan paling lamanya ya. Jadi itu termasuknya dalam waktu yang cukup cepat, harian sampai mingguan. Itu common gap. Dan ciri-ciri dari common gap adalah habis gap itu kalau tidak karena indikasi panik dari pasar, itu gapnya cuma sekali, habis itu volume transaksi setiap harinya akan dalam kondisi normal atau volume barnya ya segitu-segitu aja, nggak ada spiking dan lain-lain, itu common gap. Kalau Anda ketemu yang seperti itu termasuk common gap. Kedua, ada breakaway. Yang mana breakaway berarti penembusan ya, bisa tembus support, bisa tembus resisten, biasanya itu jadi sinyal reversal. Yang ini adalah gap yang paling parah karena sinyalnya dua arah. Bisa reversal naik, bisa reversal turun, tergantung tembusnya di mana. Jadi kalau turun tembus support ya reversalnya turun, kalau tembus resisten reversalnya naik. Berarti breakaway gap juga jadi indikasi kepanikan. Nah, video ini saya buat tuh hari Sabtu tanggal Tanggal 21 September. Nah, kalau tanggal 20 Septembernya itu kan hari Jumat, mungkin ada ingat saham Brand tiba-tiba ARB, ya itu kan berarti jatuhnya breakaway gap, karena dia tembus support. Supportnya waktu itu di 9 ribuan kalau nggak salah. Ya, jadi itu contoh breakaway. Dan kalau kita bilang itu karena ada sentimen, ya sentimen atau tidak bentuknya adalah gap dan kita lagi mencoba mengidentifikasi ya. Lalu bentuk ketiga adalah runaway gap. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari breakaway yang mana itu mengidentifikasi bahwa gap ini datang dari kepanikan pelaku pasar, mau itu panik buy atau panik sell, ada gap baru setelah gap berikutnya. Ya runaway gap mungkin sekarang gampang ketemu karena saham-saham FCA itu ya gap mulu kan kerjaannya ya. Kalau lagi naik dia gap ke atas mulu, kalau lagi turun gap ke bawah terus karena langsung arah atau ARB gitu. Lalu exhaustion gap yaitu awal mula downtrend, jadi boleh dibilang itu gap yang terjadi ketika tren yang sudah capek gitu. Terus berarti bedanya breakaway sama exhaustion apa? Sebenarnya sama aja sih, cuma bedanya kalau breakaway itu lebih keukur penembusan support dan resisten, dan biasanya breakaway itu
volumenya lebih berat, ya karena langsung kepanikan. Kalau exhaustion gap itu sendiri, volumenya nggak langsung spiking, yang saya tahu sih seperti itu. Tapi kembali lagi, namanya juga jenis doang, kalau dalam prakteknya asal Anda tahu itu gap yang manapun, ya yang penting strateginya Anda bisa gunakan. Setahu saya ya materi tentang gap di luar kurang banyak diajarin, karena ya prinsip ini, karena mau gimana juga gap tetaplah gap gitu loh. Kita mau bilang itu common gap, breakaway gap, runaway, atau exhaustion juga sama aja sebenarnya. Makanya saya mau langsung ke bagian berikutnya dengan yang pertama adalah contoh ya. Jadi ini kayak pernah rekomendasi saham BNGA tahun ini, tahun 2024. Menurut saya itu tanggal 21 Agustus. Strateginya adalah ngincar gap ini. Anda bisa lihat ya, area yang saya kotakin itu adalah pengincaran gap. Waktu itu gapnya ada 1980, dan seperti Anda lihat, buy areanya 1850 sampai 1885. Ini waktu 21 Agustus. TP-nya 1950 sampai dengan 1980. Jadi dari awal harapannya targetnya tutup gap dulu. Ya. Lalu stop loss-nya kena di 1770. Kalau Anda tanya itu kenapa? Ya itu karena dari screening menyampaikan area tersebut sudah menjadi indikasi distribusi. Nah, kemudian saya membuat TP upgraded to 2000 itu dengan kondisi kalau akumulasinya masih besar. Jadi sebenarnya sih ini saya mau kasih lihat juga untuk menjelaskan pertama bagaimana menjadikan gap itu sebagai target dimulai dari adanya akumulasi. Lalu kalau memang akumulasinya kuat, ya trennya berarti kuat ya. Kalau misalnya bicara tren doang, Anda bisa lihat dari volumenya kan berarti cenderung tinggi terus setiap kali ada penguatan ya. Naik harga, volumenya naik, ya maksudnya harganya tembus resisten gitu, atau ya ini kan ada kebetulan ada bentuk resisten juga nih. Setiap kali tembus resisten baru, volumenya ikut naik. Nah, itu biasanya target boleh dinaikin, tapi kalau dalam kondisi normal yang benar-benar teknikal murni nggak ngikutin ada akumulasi atau enggak, biasanya targetnya di gap doang juga udah bagus. Karena gap yang kebetulan terbentuk seperti saham BNGA ini kan karena dividen. Ini kalau kita lihat di TradingView, menampilkan huruf D ya, D itu dividen. Nah, kalau cuma karena dividen itu jatuhnya common gap. Makanya tadi kan saya sudah katakan bahwa common gap itu terisi dalam waktu cepat. Dan ini sebenarnya bukan saya ngomong, kalau Anda cari Google juga dapat. Nah, penjelasan tambahannya dari saya barulah soal volume transaksinya. Setelah gap, yaitu karena aksi korporasi, yang mana berarti kepanikannya cepat reda, itu habis itu volumenya tuh rata. Jadi penurunannya makin lama makin habis karena sudah nggak ada kepanikan yang perlu dilakukan atau terjadi, karena ini bukan lagi efek dari prospek ya. Jadi benar-benar cuma karena aksi korporasi, that's all. Ex dividend, nah itu udah biasa lah di IHSG gitu ya. Anyway, sekarang saya main watermark ya. Jadi pakai logo WH Project karena seperti yang Anda lihat mungkin minggu lalu di channel ini atau di medsos kami yang lain, minggu lalu ada yang nyomot konten ya, nyomot konten kami, nggak tahu buat apaan. Kalau tebakan saya ya mungkin mau kelihatan hebat kali, karena kalau nggak ada gunanya ngambil-ngambil konten saya kan, yang bentuknya kayak begini juga. Dia buat story, ya jadi saya pikir mendingan saya amanin dengan watermark, ya minimal dengan kasih logo WH Project aja supaya orang tahu gitu ini hasil comotan atau bukan. Kalau yang dari kami jelas kami nggak akan nyomot punya orang, kami juga yang rekomendasi kan, cuman ya lebih baik begitulah. Tapi setidaknya itu jadi kesempatan buat saya kasih lihat ke Anda ya, bahwa orang-orang di stock market ada yang kayak gitu, mau kelihatan hebat aja modalnya nyomot, bukan hasil kerja sendiri. Sebenarnya nggak ngerti juga buat apaan ya, karena disayangkan banget kalau ketahuan kan juga malu sebenarnya kan, tapi ya setiap orang punya keanehan masing-masing, saya cuma bisa mengamankan kalau itu ngambilnya dari konten saya. Tadinya sih saya bisa tutup mata kalau itu bukan punya saya, kan saya nggak dirugikan juga gitu loh. Ya cuman kalau saya lihat ada kemungkinan konten saya diambil dan bisa dibuat macam-macam, mendingan saya amanin. Jadi ke depannya kalau nanti saya bikin konten ada memperlihatkan seperti ini, barang bukti dari kerjaan sendiri, ya pasti Anda akan ada watermark-nya gitu. Bukan watermark sih, ini lebih kepada copyright atau apa gitulah ya, lebih kepada intinya kami mau kasih lihat bahwa ini dari WH Project punya. Jadi kalau next time ada yang nyomot, ya mestinya ketahuan itu ada yang ngambil. Oke, stop sharing dulu. Pertanyaannya, apakah semua gap pasti selalu ditutup? Ini pertanyaan umum yang sering ditanyain orang-orang, dan saya merasa ini perlu dijelasin. Kalau di HSG, umumnya memang gap itu selalu ketutup, ya. Dan karena sebagian besar gap-nya itu adalah common gap akibat ex dividend doang, jadi cepat, ya dan selalu ketutup, gitu. Contohnya,
Yang kali ini saya nggak pakai yang saya rekomendasi, tapi kita cari aja saham yang memang langganan, tutup gap habis dividen jadi kesukaan investor itu Hexa, ya. Ini contoh yang tutup gap-nya otomatis ini. Dan bukan cuma terjadi tahun 2023, kita coba mundur lagi, time frame-nya Anda bisa lihat gap-nya selalu ketutup ya. Ini contohnya tahun 2022, habis dia dividen ada gap di 6875. Ini yang lagi saya kursor, dia jatuh, tutup gap, deket-deket gap, baru nge-gap lagi kan. Ini juga sekarang tutup di area gap lagi. Ya, bukan berarti kita nyumpain bahwa nanti bentar lagi dividen drop lagi ya, tapi kalau lihat kecenderungan dia memang seperti itu. Karena isi juga kelihatan tuh, bikin gap, sebentaran doang, ya walaupun sementara seperti yang saya bilang kadang mingguan, itu menghasilkan tetap gap yang berhasil ditutup. Sisanya balik ke prospek dari emiten ya, misalnya memang laba dia naik terus, atau memang masih ada yang mau angkat, masih ada yang mau goreng gitu ya, harganya habis tutup gap bisa ya tembus. Itu kenapa tadi kalau saya contoh di BNGA, kenapa saya pakai target 2000 dan itu benar-benar tercapai pada hari Kamis atau Jumat kemarin. Itu karena ngikutin dari akumulasinya, karena saya kalau bilang fundamental kan saya nggak ngerti. Kalau teknikal ya tadi juga kelihatan dari volumenya, dan pas saya cek benar-benar ada akumulasinya, udahlah aman lah saya pikirnya gitu. Memberikan target 2000 melewati gap itu udah jaraknya pendek, sangat mungkin tuh kena. Jadi kelihatan ya, ini contoh yang rajin tutup gap, tutup bentaran, nutup lagi kan. Sorry, bikin gap, bentaran, tutup lagi. Ini contoh yang common gap gara-gara dividen semua. Ini Anda bisa lihat ada huruf D semua ya, dividen, dividen lagi, dividen lagi. Jadi ini contoh yang rajin tutup gap. Ya memang special case-nya sekarang ada saham FCA, contohnya kayak saham, kalau kok Karaway nggak ada. Oh, ya kayak saham ini kan gap mulu, sekarang gap lagi. One day tutup nggak? Ya nggak tahu sih, mestinya bisa aja. Tapi setidaknya ini jadi contoh yang breakaway dan run away ya. Jadi pada saat breakaway pertama volumenya gede, habis itu run away terus dan sebaliknya gitu. Intinya mau jenis gap yang manapun, gap tetap gap dan pada waktunya bisa aja ketutup. Nah, kenapa saya bilang gap nggak selalu harus ditutup? Karena contohnya aja, kita bicara indeksnya Jepang deh. Ini dari dulu sering saya jadiin contoh sih. Indeksnya Jepang itu pada tahun berapa ya, gapnya tuh banyak banget dan tutupnya lama. Kayaknya udah data yang udah cukup lama sih, jadi TradingView nggak muncul. Tapi intinya waktu itu saya cuma mau bilang bahwa gap itu nggak selalu ketutup juga pada akhirnya. Karena waktu saya bahas Nikkei ini, di level berapa gitu, dan itu di bawah banget. Kalau kita bilang gap pasti ketutup, berarti kan marketnya harus crash sekali untuk jatuh dari level ini. Nah, kenapa saya kasih contohnya Nikkei ya, karena memang Nikkei waktu itu yang menjadi salah satu pengamatan saya bahwa gap itu nggak selalu ketutup. Kedua, kalau kita memaksakan gap harus selalu ketutup, maka saham-saham yang pernah punya gap bawah, atau misalnya IHSG kalau pernah punya gap bawah, kita sama aja kayak nyumpain harus turun serendah itu, dan misalnya harus crash gitu. Kalaupun misalnya bisa terjadi, berapa lama gitu. Seingat saya bahkan sebelum pandemi HSG itu punya gap bahkan di 3 ribuan. Makanya maksud saya sih saya mau bilang bahwa gap itu perlu nggak perlu untuk ditutup karena kadang-kadang kondisinya itu mungkin yang menghasilkan perbedaan jenis gapnya ya. Kalau misalnya common gap sih hampir selalu ketutup. Kalau breakaway yang disambung dengan runaway gap itu biasanya jarang ketutup. Jadi memang Anda harus tahu kalau misalnya gapnya itu sebetulnya karena apa. Kalau common gap boleh tenang, karena kita habis ini juga akan bahas strateginya bagaimana kalau Anda menghadapi common gap supaya nggak usah panik. Mari kita catat sama-sama di presentation ini. Oke, strategi gap. Ya, kalau tadi ini kan saya kasih lihat tipis sampai upgrade 2000 aja lewat ya, karena ada akumulasinya. Anyway, seperti biasa disclaimer saya ini bukan jadi anjuran beli ya, karena kalau dari saya mah udah kelar. Pada dasarnya ini klien saya juga udah tinggal jualan kapan aja mereka mau, karena hitungannya dari saya udah beres. Yang penting waktu saya rekomendasi, saya udah bisa jagain sampai cut loss gak kena, sisanya suka-suka mereka aja. Jadi kalau misalnya Anda beli terus keganjel ya jangan salahin saya, karena mungkin klien saya yang jualan. Oke. Strategi gap pertama, usahakan jenisnya adalah common gap. Ya, common gap selalu yang paling gampang karena yang paling mungkin terketutup. Yang mana biasanya karena aksi korporasi jangka pendek. Ya,
Jadi maksudnya ini berkesinambungan karena aksi korporasi, maka gap-nya akan terjadi untuk jangka pendek sudah ketutup lagi. Yang paling sering terjadi adalah karena dividen, common gap itu. Kedua, untuk memulai penutupan gap, maka perlu akumulasi. Ya, karena selalu ada pihak yang mau beli, baru bisa harga mulai naik. Itu sudah semacam kronologi yang pasti terjadi bahwa setelah akumulasi adalah fase markup yang memungkinkan harga untuk naik. Jadi pastiin ada, lalu kombinasikan dengan analisis teknikal, ukur support resistance-nya. Ya, jadi kalau ada kayak begini, ada akumulasi pada saat konsolidasi. Jadi setelah gap, dia ada konsolidasi, cek ada akumulasi atau enggak. Kalau tadi Anda perhatiin, contoh di BNGA sama Hexa itu dua-duanya mengalami konsolidasi dulu. Jadi habis drop dia datar dulu sebentar, di situ biasanya ada kemungkinan walaupun nggak selalu ya, adanya kemungkinan bahwa akumulasi sedang terjadi, barulah kita mulai masuk. Kalau misalnya ternyata konsolidasi sampai distribusi, hindari. Itu berarti calonan tembus support lagi. Ya, kalau udah ketemu konsolidasi ada akumulasi, barulah mulai buy dan ukur terus secara teknikal, ukur support resistennya. Penentuan target sedikit di bawah atau pas gap ya. Jadi bisa pas di level gapnya atau sedikit di bawah karena mungkin ada kekhawatiran nyampe ke gap nih tapi overnya nggak habis, antrian gua nggak kena, jadi ya sedikit di bawah nggak apa-apa, yang penting kan nggak rugi gitu. Itu memang strategi yang saya sendiri sering sarankan ke orang-orang. Kalau ngotot di resisten kan tak khawatirnya misalnya resisten 100 beneran nyampe nih ke 100 tapi lotnya nggak habis di over, ibaratnya nyentuh doang, noel doang gitu. Akhirnya udah pasang over, analisisnya tepat tapi nggak kejual, tahu-tahu udah balik turun, itu kan sayang banget. So kalau bisa sedikit di bawah aja nggak apa-apa. Dan semakin banyak orang yang pakai strategi ini kan sebenarnya memang akan semakin sulit untuk nutup persis sampai lot habis gitu ya. Jadi ada baiknya sedikit di bawahnya aja. Dan selesai. Segampang itu aja. Jadi strateginya kayak gitu aja. Anda boleh screenshot atau post atau mau catat terserah. Jadi seperti ini aja gampang banget. Kalau dari saya selalu sarankan adanya akumulasi. Kalau beberapa orang biasanya sih nggak peduli dengan akumulasinya ya. Kadang-kadang ada yang pakai aturannya tembus MA berapa, ada yang tembus resisten, ada yang bentuk pattern apa. Mungkin itu akan lebih bagus. Tapi kalau dari saya dimulainya akumulasi aja karena pada saat akumulasi di dalam tren yang terkonsolidasi atau sideways itu, Anda punya peluang untuk ikutan nada dengan harga yang lebih rendah. Masalahnya memang kadang-kadang kan nunggunya itu yang orang males ya, daripada nungguin golden cross atau nungguin tembus pattern. So, kira-kira itulah cara memanfaatkan gap yang konon kayak hati nggak boleh kosong, harus selalu keisi. Ya, jadi itu memang perumpamaan yang tepat sih. Ya karena kadang-kadang kita kalau lihat gap bawaannya mikir pengen tutup, mungkin karena memang udah banyak yang ngajarin juga, atau karena ngelihat historical saham-saham yang pernah gap ujung-ujungnya ketutup, jadi tiap kali lihat gap tuh pikirnya, "Wah ini pasti ketutup nih, pengen beli." Sah-sah aja menerapkan strategi itu asalkan benar-benar terjadi. Caranya pastiin dari cara langkah-langkah yang tadi saya ajarin. Pastiin common gap, itu yang paling gampang. Kalau gap yang lain-lain agak sulit. Saya sendiri kalau kena saham yang gapnya bukan karena dividen, saya udah nggak mau lihat. Saya tungguin aja nanti ada akumulasinya lagi kapan, nutupnya itu bisa lama soalnya. Jadi saya nggak akan ngincer kalau gap yang karena panik mendadak itu saya nggak demen. Kalau saya pribadi begitu ya, kalau orang lain mungkin punya strategi yang lain. Ya, gimana juga ini adalah video dari tutorial dari saya pakai cara yang benar-benar saya udah ikutin dan ada bukti berhasilnya aja. Ya, sekian video saya pada hari ini. Semoga membantu Anda. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.